Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله في الحديث الشريف ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fima indahum sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Wali Umar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana hari tasyrik yang penuh keistimewaan ini, marilah tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari-hari yang sangat istimewa, di bulan haji, di bulan haram, juga di hari tasyrik. Ini double fadilahnya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah yang melafazkan takbir, tahmid, tahlil, dan jika kita mampu, kita tambah lagi dengan amal-amalan infak, sedekah dan lain sebagainya. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemberi syafaat buat kita, penolong kita di dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu alaihim jami'an. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi kita bacakan di muqaddimah itu yang bermakna lebih kurang. Allah Rasul bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mengkajinya, mendiskusikannya makna daripada ayat Al-Quran tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan, kedamaian ke dalam hati hamba tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian akan diliputi, dikelilingi oleh rahmat
kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafathumul malaikah, kemudian dinaungi oleh malaikat. Malaikat datang kepada majlis tersebut menaungi yang sayap-sayapnya, terus bertumpuk-tumpuk malaikat sampai ke langit. Dan yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indahum, Allah akan membangga-banggakan mereka di antara para malaikat. Semoga kita mendapatkan keempat fadilah tersebut karena majelis ilmu yang sedang kita laksanakan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema yang insyaallah akan kita diskusikan adalah meraih keutamaan pada bulan-bulan haram. Kita ini pada bulan haram, kita ini pada suasana Idul Adha, dan insyaallah semangat kita juga semangat hari raya ini. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad umat yang istimewa, umat yang sangat Allah cintai dan Allah sayangi. Banyak sekali ayat-ayat maupun hadis yang menunjukkan bagaimana Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad ini umat yang utama, umat yang terbaik. Nah, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita, itu Allah memberikan kita kesempatan yang khusus, yang istimewa. Baik kesempatan itu berupa kesempatan tempat. Apabila kita mengerjakan amal kebaikan pada tempat tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai lebih daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan di tempat yang lain. Misalnya orang yang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, Rasul bersabda, "Salatun fi Masjidil Haram afdalu min 100,000 salatin fi ma siwahu." Salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100,000 salat pada masjid-masjid yang lain, itu di Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi, Masjid Nabi, salatun fi masjidi afdalu min 1,000 salatin fi ma siwahu. Salat di Masjid Nabi, Masjid Nabawi di Madinah, itu keutamaannya itu 1,000 kali salatnya di tempat yang lain, masjid yang lain. Itu fadilah keutamaannya. Tapi bukan hanya salat, kalau dalam pandangan ulama semua ibadah, baik salatnya maupun tilawatul Qur'annya maupun sedekahnya, i'tikafnya, semua amal-amal saleh yang dikerjakan di tempat-tempat tersebut itu dilipat gandakan pahalanya. Kalau di Masjid Haram 100,000, Masjid Nabawi 1,000, Masjid Al-Aqsa dalam sebuah riwayat disebutkan 500 kali lipat. Nah, karenanya kalau ada kesempatan ke sana itu satu kesempatan yang sangat berharga sekali. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi jangan disalahpahami, nanti pulang ke Indonesia nggak salat lagi, sudah digabung di sana. Tidak ya. Itu hanya nilai pahalanya. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek-pendek, namun nilai ibadahnya itu tinggi, dan ibadahnya itu luar biasa. Ini dari sisi tempat ya. Dari sisi tempat Allah berikan beberapa keistimewaan agar umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan nilai lebih daripada umat-umat Nabi yang lain. Kemudian, namun kalau di tempat kadang-kadang tidak semua kita bisa menjangkau ke sana. Tidak bisa menjangkau ke sana, jauh, biaya ataupun kesehatan dan sebagainya, sehingga tidak semua umat Rasulullah bisa hadir ke sana. Apalagi kalau orang sekarang daftar haji saja bisa sampai 20-25 tahun menunggunya. Lebih cepat jalan kaki, kenapa? Jalan kaki setahun sampai ke Mekah. Ada tahun ini orang dari India, kabarnya jalan kaki setahun sampai. Kalau naik ke pesawat 25 tahun lamanya menanti ke sana.
Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fadilah-fadilah berupa waktu-waktu yang juga bisa dimanfaatkan oleh umat Islam, oleh umat Rasulullah itu dimanapun berada, walaupun tidak di tempat-tempat khusus tadi. Waktunya apa? Inilah yang akan kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu sebenarnya banyak sekali. Ada misalnya itu bulan Ramadan. Itu bulan yang penuh dengan keistimewaan. Kita tahu nilai-nilai ibadah kita di bulan tersebut itu Allah lipat gandakan dengan jumlah yang sangat tinggi. Ada Lailatul Qadar, dan khususnya ada pada saat kita sekarang berada di sekarang ini, yaitu bulan-bulan haram. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun itu 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu jumlah 12 bulan yang sekarang kita saksikan itu bukan semata-mata kita dapatkan di dalam buku-buku fisika, tidak. Tetapi Al-Quran sudah menyebutkan 1400 tahun yang lalu bahwa jumlah bulan itu sebanyak 12 bulan. Ini hebatnya Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak kapan 12 bulan itu dalam setahun? Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, hurum. Haram itu, hurum bisa berarti haram. Haram juga dalam bahasa Arab satu mana dengan kehormatan, dihormati. Jadi bulan haram itu bulan yang dihormati, atau bulan yang di dalamnya itu diharamkan melakukan hal-hal yang tidak baik, disebut bulan haram. Ini bulan haram ini semenjak sebelum Rasulullah datang sudah dimuliakan. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang, kalau sudah sampai bulan haram, mereka tidak lagi melakukan peperangan, walaupun mereka ini hobinya berperang. Orang-orang jahiliyah yang mereka utamakan adalah suku, yang mereka utama adalah suku kelompok. Jadi jarang seperti sekarang misalnya kita berkumpul di sini dengan berbagai suku bahasa, tidak bisa dulu itu. Apalagi berkumpul di seperti wukuf di Arafah, dari berbagai negara, bangsa, suku semuanya berkumpul di sana. Dulu nggak bisa. Sehingga Allah mengatakan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Apabila kalian sudah melaksanakan manasik haji, maka ingatlah Allah sebagaimana engkau ingat dan banggakan nenek moyang kalian. Karena dulu seperti itu pada masa jahiliyah. Nah, maka Islam datang itu mempersatukan semua suku bangsa, semua negara menjadi satu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang jahiliyah walaupun mereka suka berperang, kalau ada sedikit masalah, penyelesaiannya adalah perang. Di bulan-bulan haram ini mereka gencatan senjata. Kalau sudah terpaksa ingin membalas dendam, bulan haram datang, berhenti dulu. Nah, bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang kita sekarang ada di dalamnya. Kemudian nanti bulan Muharram, dan satu lagi nanti terpisah bulan Rajab, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. 4 bulan ini bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati. Nah, jadi dari masa jahiliyah itu sudah dijadikan bulan yang dimuliakan pada bulan-bulan ini. Kalau ada permusuhan ditahan dulu. Sama juga dalam Islam, misalnya Masjidil Haram juga seperti itu. Kalau ada orang misalnya sedang bermasalah, konflik, berperang, dia masuk ke Masjidil Haram, nah itu tidak boleh dikejar lagi, itu nunggu dia keluar. Itu tradisi yang seperti itu terjadi pada masa jahiliyah.
Nah, Islam ketika Islam datang tidak segera dihapus, tidak, dipertahankan. Itu kan ada nilai positifnya, nilai baiknya, dipertahankan oleh Islam. Bahkan ayat Al-Quran turun dalam surah At-Taubah ayat 36 memperkuat tentang kemuliaan daripada bulan-bulan tersebut. Kalau pada masa jahiliyah bentuk memuliakannya itu hanya yang sifatnya itu hubungan antara sesama manusia, menjaga persatuan, menjaga kedamaian, menjaga keamanan. Namun ketika Islam datang ini ditingkatkan lagi. Enggak cuma hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi ukhrawi. Maka Allah berfirman dalam ayat tadi, "Dzalika dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. Maksudnya itu merupakan bahagian daripada ajaran agama Islam. Bulan haram merupakan bahagian daripada syariat daripada syariat Islam. Wa man yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub, dalam surah Al-Had. Barang siapa yang mengagungkan bulan-bulan haram, maka dia termasuk daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada bulan-bulan haram ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Oleh karena mulianya bulan ini, janganlah kalian menzalimi diri sendiri. Jangan melakukan maksiat-maksiat, dosa pada bulan ini. Kenapa? Karena sebagaimana kebaikan-kebaikan kita di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah, diperbanyak pahalanya, maka perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku kelipatan. Orang yang mendapatkan kehormatan di masyarakatnya, yang menjadi tokoh masyarakat, panutan masyarakat, apabila melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, ini dosa lebih daripada orang-orang biasa. Misalnya Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, kalau sempat melakukan satu perbuatan dosa, maka dosanya 2 kali lipat daripada yang lain. Ini berlaku kelipatan itu di dalam agama kita. Kalau orang biasa, orang awam melakukan satu kesalahan, dosanya 1. Kalau orang alim melakukan kesalahan, itu dosanya lebih. Kenapa? Karena dia tahu dan sadar efeknya lebih luas ketika melakukan satu perbuatan yang keji dan mungkar. Maka di bulan haram-haram ini Allah berikan satu ketegasan. Apa ketegasannya itu? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-kali kalian kita ini melakukan kezaliman-kezaliman di dalam bulan-bulan tersebut. Kezaliman bisa berupa meninggalkan perintah Allah, meninggalkan salat, ataupun tidak mau membantu orang lain, mencaci maki, menfitnah. Apalagi sekarang ini sudah mulai musim-musim politik. Hati-hati, jangan sampai karena kepentingan sesaat kita kemudian melakukan kejahatan-kejahatan di bulan yang penuh mulia ini. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Akan tetapi kata Allah, apabila engkau diserang oleh orang-orang musyrik, apabila diserang, diperangi, tadi dasarnya tidak boleh melakukan peperangan pada bulan-bulan haram. Tetapi apabila umat Islam diserang, diperangi, maka boleh membalasnya seperti mereka memulai peperangan. Itu dibolehkan. Tetapi kalau tidak, jangan, haram hukumnya. Begitu juga dalam Masjidil Haram, wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum. Begitu juga ketika misalnya musuh-musuh mau masuk ke Masjidil Haram, maka jangan diperangi ketika di dalam masjid. Tetapi kalau mereka kemudian yang mulai peperangan, faqtuluhum, maka boleh engkau perangi mereka.
Ini prinsip-prinsip yang sangat kuat yang ditanamkan ke dalam ajaran-ajaran agama kita yang begitu indah. Ini berkaitan dengan bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah sesekali engkau melakukan kemungkaran, kejahatan di bulan haram ini. Baik kejahatannya itu berupa kezaliman, berupa maksiat kepada Allah, maupun maksiat antar sesama manusia, menyakiti orang lain, atau mengambil harta orang lain, ataupun merusak kehormatan orang lain, menfitnah, mencaci maki. Ini sangat Allah haramkan pada bulan-bulan ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini masih 2 bulan ini, bulan haram ini yang ada di tengah-tengah kita. Jamaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping bulan haram yang kita sekarang berada di dalamnya ini juga kita berada di bulan-bulan haji. Allah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu berada di bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, sampai selesai pelaksanaan ibadah haji. Jadi sudah di bulan haram, kita juga di bulan haji. Kalau orang naik haji itu bulan Syawal udah boleh naik haji. Misalnya bulan Syawal berangkat kemudian melakukan umrah, lalu menunggu datangnya tanggal 8 Dzulhijjah. Itu dari bulan Syawal sudah boleh. Ini bulan haji juga ada keistimewaan khusus. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, maka janganlah berkata yang rafas, yang jorok, yang kotor, berlaku perlakuan yang porno. Wala fusuqa, tidak boleh juga melakukan kefasikan, kemaksiatan. Wala jidala, dan juga jangan melakukan pertengkaran. Walaupun perintahnya kepada orang-orang yang haji, namun juga berlaku kepada kita yang tidak haji. Cuman bedanya bagi kita, kalau orang haji bisa merusak hajinya ya, tapi bagi kita yang tidak haji, yang merusak ketakwaan kita. Oleh karena itu mestinya di bulan-bulan ini, seperti halnya di bulan Ramadan kita menjaga sikap, menjaga kata-kata, menjaga perilaku kita, mestinya di bulan-bulan haji juga kita pertahankan sifat sikap-sikap tersebut. Bukan begitu keluar Ramadan kita kembali lepas, tidak. Ada bulan haji yang menyambut kita. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Semua kebaikan yang kau kerjakan Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah bekal di bulan-bulan ini. Ini kan sama seperti Ramadan. Di Ramadan kita disuruh berpuasa la'allakum tattaqun. Di bulan haji juga Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik bagi bekal adalah bekal ketakwaan. Jadi tidak putus sebenarnya itu. Ajaran Islam tidak putus. Setelah Ramadan kita setelahnya itu beribadah dengan begitu kuat, begitu luar biasa, masuk ke bulan haji belum selesai. Masih ada ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Ada bulan haji, bulan haram juga yang sekarang kita berada di dalamnya. Ditambah ada satu lagi, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Wal fajri wa layalin asr. Semua ada dalam Al-Quran. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ulama menafsirkan ini salah satunya 10 malam terakhir Ramadan dan 10 malam daripada awal Dzulhijjah. Ini kita berada di waktu yang istimewa sekali, subhanallah. Bahkan kita dalam sebuah hadis langsung menyebutkan bahwa ibadah yang dikerjakan pada awal Dzulhijjah 1 sampai 10 ya, itu bandingannya itu seperti orang yang pergi ke medan perang membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi.
syahid di medan perang. Itu nilai ibadah kita, nilai zikir kita, nilai selawat kita, nilai tilawatul Quran kita, nilai puasa kita, nilai semua kebaikan kita, sedekah kita, nilainya seperti itu. Setelah selesai daripada 10 Zulhijjah awal, kita masuk ke hari Tasyrik. Sekarang kita berada pada, ada yang hari kedua Tasyrik, ada yang ketiga ya. Rasul bersabda, "Ma amila ibnu Adam min amalin ahabbu ila Allah fi hadhil ayyam min ihraqid dam." Tidak ada perbuatan yang Allah cintai dari seorang hamba pada hari-hari Tasyrik ini itu melebihi cintanya daripada menumpahkan darah hewan kurban. Subhanallah, jamaah yang berbahagia. Kalau kita beribadah di bulan-bulan biasa, kita sedekah, bersedekah, infak dan sebagainya, pahalanya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzi yanfiqu fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Sedekah kita di hari-hari biasa itu seperti menanam satu benih lalu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh 100 biji lagi. Nilainya 700 kalau kita kali-kali ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha', masih Allah tambah lagi bagi yang siapa Allah kehendaki. Namun ibadah kita, ibadah kurban, sebab kata Rasulullah, likulli sya'ratin minas sawfi hasanatun. Setiap bulu daripada hewan kurban itu satu kebaikan. Nilainya tinggi sekali. Nilainya sangat tinggi sekali. Sehingga perintah kurban juga enggak cuma di hadis, Al-Quran juga memerintahkan, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita semua nikmat yang banyak sekali, enggak terhitung. Dari kita dalam kandungan ibu kita, lahir kita ke dunia, kita remaja, dewasa, berkeluarga, berapa banyak nikmat yang kita hitung, yang tidak terhitung jumlahnya itu. Itu di dunia, belum di akhirat nanti. Allah sediakan kepada kita Al-Kautsar, telaga Rasulullah SAW. Itu masih nikmat yang Allah berikan sampai hari akhirat, nikmat tidak putus kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan sembelihlah atau berkorbanlah untuk mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya minta kita menyembelih hewan kurban, kambing, sapi. Allah tidak minta nyawa kita. Allah tidak minta nyawa anak atau istri kita. Allah hanya meminta seekor hewan kurban untuk kita bagikan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan oleh Allah, sebagai penutup terakhir, bagaimana kita mengisi hari-hari yang penuh, yang sangat indah ini. Cara mengisinya adalah tentunya banyak sekali amal kebaikan yang bisa kita kerjakan. Namun yang terpenting adalah sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ma iqtaraba 'abdi ilayya bi 'amalin ahabbu bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu 'alaihi." Bahwa cara terbaik hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, yaitu dengan senantiasa yang pertama mengerjakan perintah-perintah fardu. Yang fardu dulu kita kerjakan. Salat 5 waktu. Kemudian berzakat kalau sudah sampai waktunya. Menafkahi keluarga kita itu fardu, walaupun tidak ada dalam rukun Islam. Kalau kita bekerja, kita melaksanakan sesuai dengan tugas kita, itu fardu, kewajiban. Kalau kita misalnya dengan perusahaan tempat kita kerja, kita sudah punya kesepakatan, itu menjadi kewajiban, fardu untuk kita tunaikan. Kita punya janji, kita punya tanggung jawab itu kita tunaikan. Kita punya karyawan, kita berikan gajinya. Itu adalah hal yang Allah fardukan kepada kita. Itu wajib kita kerjakan. Bukan hanya salat, semua kewajiban-kewajiban kita, baik yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama kita manusia yang sudah kita
jalin satu kesepakatan, itu wajib kita tunaikan. Oleh karenanya itu, orang yang berhutang harus membayar hutangnya. Sebutkan dalam sebuah hadis, orang yang mati syahid yang pahalanya sangat tinggi sekali, dia terhambat oleh hutangnya. Oleh karena itu termasuk kewajiban kita untuk membayar hutang dan lain sebagainya yang sifatnya kewajiban kita, menafkahi keluarga misalnya, menafkahi orang tua kita, itu wajib kita kerjakan. Dan kita harus tahu semuanya itu. Itu cara terbaik yang pertama kita mengisi bulan-bulan haram ini. Dan juga menjauhi larangan Allah tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Hal-hal yang zalim, yang jahat, yang maksiat kita tinggalkan. Kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Setelah kita sambil melaksanakan fardu-fardu kepada Allah, boleh kita menambah dengan nawafil. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dalam hadis qudsi. Dan hamba-hamba yang sudah tadi baik amalan-amalan yang fardu yang sudah dikerjakan, biasanya mereka akan senantiasa menambah dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah tambahan. Begitu yang sunnah-sunnah dikerjakan, apa yang terjadi? Hatta uhibbahu, maka Allah akan mencintai hamba ini. Fa idza ahbabtuhu fa ana basaruhu alladhi yabsuru bihi, wa sam'uhu alladhi yasma'u bihi, wa rijluhu alladhi yamshi bihi, wa yadahu alladhi yabtishu bihi. Dan apabila aku sudah cinta hamba ini, kata Allah, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi tangan dan kakinya. Maksudnya Allah akan senantiasa membimbing hamba ini. Allah bimbing ke dalam kebaikan-kebaikan, jangan sampai terjatuh ke dalam kejahatan-kejahatan, ke dalam kemaksiatan. Dan apabila hamba ini meminta kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan. Apabila meminta pertolongan, pasti aku tolong. Apabila meminta perlindungan, pasti aku lindungi. Ini janji Allah kepada hamba-hamba yang senantiasa, yang pertama berpegang teguh melaksanakan perintah-perintah yang fardu yang Allah wajibkan kepada mereka, kemudian pelan-pelan menambah dengan kesunahan-kesunahan untuk melengkapi fardu tersebut. Di samping itu juga tentunya meninggalkan maksiat-maksiat. Jangan yang fardu juga dikerjakan, maksiat juga jalan. Na'udzubillahi min dzalik. Sedekah infaknya banyak, tapi juga korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak boleh, jangan sampai terjadi kepada kita dan keluarga kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sedikit yang bisa kami sampaikan untuk diskusi kita hari ini. Semoga di bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan ini, ya, di bulan haji, kita masih di bulan haji, orang tua kita, saudara kita masih melaksanakan manasik haji di bulan haram, kemudian di hari-hari tasyrik. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk hadir ke tanah haram butuh waktu, butuh biaya. Lalu Allah berikan kita kesempatan dengan bulan-bulan mulia ini, kita bisa melipat gandakan kebaikan kita, pahala kita, dimanapun kita berada, di masjid, di rumah, di tempat kerja. Kita jaga diri kita, semoga kita bisa memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad.
اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا يا كريم اللهم إنك غنر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا الصغيرة ربنا تقبل منا صلاتنا وسلامنا ربنا اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا منه معصوما ولا من محروما ولا شقيا ربنا قنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mari kita hendak membaca kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Semoga bertemu kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.